Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Sekali lagi saudaraku, untuk di video saya kali ini saya akan melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro. Untuk di bagian yang kemarin sudah ada di bagian yang ke-22 saudaraku, dan untuk ini ada di bagian yang ke-23. Insya Allah semakin lama kita membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro ini, ceritanya semakin seru saudaraku. Apalagi untuk saat ini di bagian yang ke-23 ini adalah babak pertempuran antara Pangeran Diponegoro dan kolonial Belanda, dan alhamdulillah ini banyak pertempuran yang dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro. Langsung saja saudaraku, kita lanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak diduga oleh Belanda adalah munculnya spontanitas yang mendukung Pangeran Diponegoro dari segala lapisan masyarakat, para bangsawan, rakyat jelata, dan kaum agamis. Di Yogyakarta tiba-tiba timbul perlawanan yang banyak membakar rumahnya sendiri supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Mereka lantas bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Pada akhir Juli dan awal Agustus tahun 1825, para pangeran dan pejabat tinggi Yogyakarta banyak yang datang ke Selarong untuk menerima perintah dari Pangeran Diponegoro. Dari Tegalrejo, sebelumnya Pangeran Diponegoro telah mengirim surat-surat kuasa atau piagam dengan cap atau dengan stempel, memberi wewenang kepada para pangeran dan priayi tinggi untuk bertindak sebagai panglima atas namanya. Jadi Pangeran Diponegoro ini membebaskan kepada para pangeran dan priayi tinggi untuk menjadi panglima perang, tapi dengan diberikan cap atau stempel yang memang telah dikirim dari Selarong. Permintaan surat kuasa yang dibubui cap atau stempel Pangeran Diponegoro ternyata sangat banyak, seperti dari pendukungnya dari pantai utara dan wilayah timur mancanegara, maksudnya adalah wilayah luar keraton. Mereka memohon agar mendapat surat kuasa dari Pangeran Diponegoro yang bertuliskan dengan aksara Pegon. Jadi surat kuasanya ini berbahasa Jawa tapi tulisannya Pegon. Bunyinya seperti ini saudaraku. Ingkang jumeneng Kanjeng Sultan Ngabdul Kamit Eru Cokro, Kabirul Mukminin Sayyidin Panotogomo, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ing tanah Jawi. Artinya adalah dia yang dinobatkan menjadi yang mulia Sultan Ngabdul Kamit Eru Cokro, perdana di antara kaum beriman, pemimpin iman, penata agama, khalifah Nabi Allah, semoga damai baginya di Jawa. Stempelnya seperti ini saudaraku, stempelnya. Nah ini stempelnya. Dengan latar belakang inilah penampakan dan mimpi-mimpi sebelum perang dialami Pangeran Diponegoro. Semua itu meneguhkan apa yang mungkin telah dirasakan sejak masa muda, bahwa dirinya sudah terpilih sebagai pemimpin penyucian Jawa. Dengan citra Ratu Adil, amanat penunjukan dirinya berdasarkan Al-Quran sebagai wali mudar dikukuhkan dengan dukungan golongan santri Jawa bagian tengah selatan. Pangeran akhirnya memasuki peperangan pada bulan Juli tahun 1825 dengan keyakinan bahwa ujian kerasulan berupa penampakan yang dia alami akan lulus dalam ujian pertempuran. Kemudian saudaraku, untuk berikutnya ini adalah penggalangan dana, tenaga, dan senjata untuk perang. 3 bulan penuh sebelum Belanda menyerang Tegalrejo,
pangeran sudah mulai menghimpun dana untuk membiayai peperangan. Pengorganisasian dan pendanaan awal untuk perang dilakukan secara tradisional. Pada tahap-tahap permulaan perang, para pangeran dan priayi sepuh yang mendukung Pangeran Diponegoro menyumbangkan barang berharga mereka seperti permata, kemudian uang kontan, dan barang-barang berharga lain seperti perhiasan, aneka sarung keris yang bertahtakan permata, sabuk bersepukan emas. Barang-barang ini dibawa sendiri ke daerah pertempuran oleh para istri dan putri mereka, bersama dengan harta yang direbut dari konvoi Belanda. Pembagian uang kontan secara berkala untuk para pendukung pangeran tampaknya pernah juga dilakukan. Walaupun sebagian di antara pengikutnya tidak senang dengan jumlah yang didapat. Mengenai persenjataan, Pangeran Diponegoro baru mulai mengumpulkan senjata setelah tiba di Selarong. Namun banyak di antara pengikutnya sudah mempersiapkan diri untuk berperang dengan mempersenjatai diri dengan berbagai senjata tradisional seperti ketepil, kemudian pentungan, dan tombak dari bambu runcing. Pada bulan Juli dan awal Agustus, gerombolan bersenjata dari desa-desa di kawasan Yogyakarta sudah tiba di Selarong untuk mendapatkan perintah dari Pangeran Diponegoro. Gerombolan itu segera pulang setelah diberitahu apa yang harus dilakukan atau yang diharapkan mereka. Gaya peperangan yang disukai oleh Panglima Pangeran Diponegoro ialah memanfaatkan sepenuhnya aneka pasukan yang berasal dari desa. Penduduk desa diminta merobohkan pohon untuk menghalangi jalan, kemudian membakar jembatan kayu, serta menggali lubang jebakan dan mengisinya dengan ranjau bambu. Cara lain ialah melumpuhkan jalur komunikasi untuk mencegah Belanda mendatangkan bala bantuan, memainkan peran yang menentukan sama seperti yang telah terjadi semasa pemberontakan Ronggo Prawiro-Dirjo III pada November sampai Desember tahun 1810. Dan saat serangan Inggris ke Yogyakarta tanggal 20 Juli tahun 1812, siasat melumpuhkan jalur komunikasi musuh sambil menjaga kelancaran jalur perbekalan terus digunakan selama perang. Pangeran Diponegoro pun menjaga jalur perbekalan agar selalu terbuka. Dia mengangkat seseorang di antara putra pamannya, yaitu Pangeran Mangkudiningrat I, sebagai kepala kapal tambang di Kaliprogo dan memastikan agar berbagai kelompok jawara di Kamijoro dan Mangir yang menguasai tempat-tempat penyeberangan di sungai diundang ke Selarong pada akhir Juli tahun 1825 guna mendapatkan perintah dari Pangeran Diponegoro. Saudaraku, demikian sedikit saya membaca secara ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Semakin lama kita membaca secara ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa ini, semakin seru saudaraku, dan semoga belajar kita senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku, demikian apa yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.